Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penilaian kinerja penyiar menggunakan metode entropi dan Mora. Nah, kita masuk ke daftar isi. Yang pertama ada perkenalan, latar belakang, tujuan penelitian, metode yang digunakan, objek dan kriteria penelitian, alur penelitian, perhitungan entropi, perhitungan Mora, hasil ranking penyiar, implementasi sistem, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan kelompok 13. Yang pertama Fauzan Azima dengan NIM 2201700022. Yang kedua ada saya sendiri Fazira 2201700078 dan selanjutnya Naswa Syaheba dengan NIM 2201700998. Nah, jadi latar belakang masalah ini, yang pertama penilaian kinerja penyiar sangat penting dalam menjaga kualitas dan profesionalitas siaran radio. Selanjutnya, selama ini proses penilaian cenderung bersifat objektif dan tidak didasarkan pada data yang terukur. Yang ketiga, diperlukan metode penilaian yang objektif, sistematif, dan berdasarkan data agar hasil evaluasi lebih adil dan transparan. Yang keempat, metode entropi digunakan untuk menentukan bobot kriteria secara kuantitatif berdasarkan variasi data. Dan yang terakhir, metode Mora digunakan untuk menentukan peringkat penyiar berdasarkan nilai preferensi yang diperoleh dari perhitungan terstruktur. Nah, jadi tujuan dari penelitian kami yang pertama, untuk menentukan bobot kriteria secara objektif menggunakan metode entropi, yaitu di sini bobot akan dihitung berdasarkan keragaman data setiap kriteria. Yang kedua, menyusun peringkat penyiar dengan metode Mora. Di sini yaitu pemeringkatan dilakukan berdasarkan nilai preferensi yang telah dinormalisasi dan dibobotkan. Dan yang ketiga, membangun sistem evaluasi kinerja yang objektif, transparan, dan berkelanjutan. Yaitu, penilaian dapat diterapkan secara adil dan terus-menerus tanpa campur tangan subjektivitas. Jadi untuk metode yang kami gunakan di sini, kami menggunakan dua metode, yaitu metode entropi dan metode Mora. Metode entropi digunakan untuk menentukan bobot objektif dari setiap kriteria. Perhitungan dilakukan berdasarkan tingkat variasi atau ketidakpastian data. Semakin tinggi variasi, semakin besar pula bobot kriteria tersebut. Nah, yang kedua, metode Mora yang dimana metode Mora ini digunakan untuk meranking setiap alternatif penyiar. Prosesnya melibatkan normalisasi data dan perhitungan nilai preferensi dengan mempertimbangkan bobot dari entropi. Hasil akhir berupa urutan peringkat dari yang terbaik hingga terendah. Oke, kita masuk ke dalam objek dan kriteria penelitian, yang dimana objek penelitian ini dilakukan terhadap 6 orang penyiar aktif di RRI Loksmawe yang bertugas secara rutin dalam kegiatan siaran. Nah, kalau untuk kriterianya, kami mengambil 5 jumlah kriteria, yang dimana satu ada jumlah siaran, yaitu total siaran yang dibawakan selama periode tertentu. Kami mengambil periode ini selama 1 bulan terakhir. Yang kedua, ada program acara, yaitu jenis dan jumlah program yang ditangani oleh penyiar. Yang ketiga, ada jumlah pendengar, yaitu banyaknya pendengar berdasarkan data rekam siar. Yang keempat, ada kedisiplinan. Yang kelima, ada jumlah naskah, yaitu total naskah siaran yang disusun secara mandiri oleh tiap-tiap penyiar. Nah, next ini ada alur penelitian, yang dimana yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua perhitungan bobot menggunakan metode entropi, yang ketiga normalisasi dengan metode Mora, yang keempat perhitungan preferensi, yang kelima perhitungan akhir. Baik, kita masuk ke dalam perhitungan entropi. Nah, setelah kita mendapatkan data dari tiap-tiap penyiar aktif di Radio Republik Indonesia, yang dimana terdapat 5 kriteria dengan data yang sudah lengkap, seperti jumlah siaran, program acara, jumlah pendengar, kedisiplinan waktu, dan jumlah naskah, kita simbolkan dengan C1 hingga C5. Pada program acara atau C2 ini, kita konversikan ke skor berdasarkan jenis acaranya. Nah, kita konversikan dia ke skor.
Nah, seperti santai siang itu 2, sore ceria itu 3, sepada 4, jaga malam 5. Setelah kita mendapatkan data-data lengkap, kita bisa langsung masuk ke dalam normalisasi kriterianya. Nah, pada data-data di atas ini, kita langsung menormalisasikannya menggunakan rumus seperti yang tertera pada PPT, yang RIJ sama dengan XIJ per sigma XIJ. Nah, kita dapat hasil dari normalisasi tiap-tiap kriteria itu seperti tabel yang terpapar pada PPT ini. Nah, teman-teman dapat melihatnya sendiri. Selanjutnya, setelah melakukan normalisasi, kita masuk ke dalam perhitungan entropi. Nah, perhitungan entropi tiap-tiap kriteria, yang dimana teman-teman juga dapat melihat rumusnya pada PPT dan hasilnya seperti pada tabel-tabel yang telah kami cari. Oke, setelah mendapatkan hasil dari nilai-nilai entropi, kita masuk ke dalam perhitungan derajat kriteria derajat ketidakpastian atau tingkat keanekaragaman, yang dimana rumusnya juga tertera pada PPT. DJ sama dengan 1 min EJ. Teman-teman dapat melihat di tabel-tabel yang tertera di PPT seperti ini. Hasilnya yaitu menggambarkan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria. Nah, setelah kita mendapat nih tingkat kepentingan relatif setiap kriteria, kita dapat menghitung bobot dari tiap-tiap kriteria, yang dimana rumusnya juga seperti tadi teman-teman dapat lihat di PPT. WJ sama dengan DJ per sigma DJ. Nah, setelah menghitung bobot dari tiap-tiap kriteria dan mendapatkan hasilnya, dari hasil yang dipaparkan di sini, kita dapat lihat bahwa kriteria 5, yaitu jumlah naskah, memiliki bobot paling tinggi, di mana 0,7747 0,6 atau setara dengan 77,47%. Nah, itu adalah kriteria yang paling berpengaruh di dalam perhitungan entropi dengan studi kasus menghitung penyiar terbaik pada RRI Luxembourg. Oke, next kita masuk ke dalam perhitungan Mora. Setelah kita mendapatkan bobot dari perhitungan entropi kita tadi menggunakan entropi, bobot kita menghitung menggunakan entropi, kita telah mendapatkan bobotnya, kita bisa langsung masuk ke dalam normalisasi dan menghitung skor Mora, yang dimana terdapat rumus normalisasi data dan untuk menghitung juga skor Mora. Nah, teman-teman dapat melihat hasil ranking penyiarnya di sini, yang dimana penyiar terbaik yaitu ada di penyiar A2, diikuti dengan penyiar A6, A5, A1, A4, dan A3. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan program dari penilaian kinerja penyiar menggunakan metode entropi dan Mora. Pertama-tama di sini saya ingin menunjukkan database yang kami gunakan. Nah, di sini ada beberapa database yang kami gunakan, yaitu ada tabel kriteria, tabel penilaian, tabel user, kemudian tabel penyiar, kemudian tabel Mora, lalu ada tabel entropi. Nah, seperti ini. Lalu untuk programnya sendiri, di tabel user di sini saya menggunakan 3 role. Yang pertama user atau si penyiar, kemudian ada admin dan evaluator. Oke, selanjutnya di sini saya ingin login sebagai user admin. Nah, dan ini merupakan tampilan dari halaman admin. Di sini untuk sidebar-nya, yang pertama ada dashboard yang akan menampilkan grafik dari jumlah kriteria, penilaian, penyiar, dan hasil. Lalu di bawahnya ada tabel kriteria.
Yaitu di sini terdapat 3 tombol aksi. Yang pertama, tambah data. Nah, ketika disimpan, maka kriterianya juga akan bertambah. Ini. Lalu kemudian ada tombol aksi edit untuk mengedit kriterianya. Lalu yang ketiga ada tombol aksi delete untuk menghapus kriteria. Lalu selanjutnya ada tabel penilaian. Di sini evaluator atau si penilai melakukan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah diinputkan di tabel kriteria ini. Untuk alurnya ini, pertama evaluator akan memilih nama penyiar, apakah penyiar A1, A2 atau A3. Kemudian di sini ada tombol aksi edit untuk menginput jumlah nilainya. Seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi ada tabel penyiar. Di sini ada 3 tombol aksi. Yang pertama add, yaitu tambah penyiar. Kemudian disimpan. Nah, dia sudah bertambah. Jadi 7 penyiar. Lalu ada tombol edit untuk mengedit nama penyiar. Misalnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada tombol delete. Lalu di tabel terakhir ada tabel hasil. Tabel hasil ini merupakan pemeringkatan atau hasil dari penilaian entropi dan moral. Nah, cara menghitung ini di tabel penilaian. Nah, di sini setelah si evaluator ini menginput nilai berdasarkan kriteria dan nama penyiar, lalu evaluator hanya tinggal menekan tombol hitung entropi and moral ini. Nah, lalu hasilnya juga akan keluar di tabel hasil, di halaman hasil. Lalu kemudian yang terakhir ada tombol logout. Nah, di sini ketika ditekan maka dia akan diarahkan ke halaman login. Nah, lalu tadi kan yang admin, jadi untuk evaluator untuk jumlah halaman ini akan berbeda. Di sini saya akan coba login sebagai evaluator. Nah, untuk evaluator ini hanya ada 3 kolom, sama dashboard, penilaian, dan hasil. Jadi untuk sessionnya ini dibatasi. Kemudian ketik logout, dan saya akan coba login sebagai user. Nah, sedangkan user hanya memiliki 2 halaman, yaitu dashboard dan hasil. Oke, mungkin cukup hanya sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah atau kurang dari penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, metode entropi berhasil digunakan untuk menentukan bobot objektif setiap kriteria berdasarkan tingkat variasi data. Yang kedua, metode Mora mampu menghasilkan perankingan penyiar secara sistematis dengan mempertimbangkan bobot kriteria yang telah dihitung. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyiar A2 memiliki nilai preferensi tertinggi dan layak mendapat peringkat pertama. Yang keempat, kombinasi metode entropi dan Mora memberikan pendekatan penilaian yang objektif, terukur, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan kerja penyiaran. Dan yang terakhir, sistem evaluasi berbasis metode ini dapat membantu lembaga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta pengambilan keputusan yang lebih adil dan transparan.
Nah, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk lembaga-lembaga dan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.